Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita yang berjudul Istriku Bukan Manusia. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa cerita Istriku Bukan Manusia? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita menuju ke ceritanya. Mas, ambilin aku minum dong. Haus. Kataku pada suamiku yang sangat dia idam-idamkan oleh banyak wanita. Karena baik, manis, selalu manja, dan setia dalam berumah tangga. Oh iya, satu lagi. Ia tak pernah main kasar denganku walaupun dia sedang marah. Paling dia bakal ngediamin aku, setelah itu ia selalu berbicara seperti ini. Aduh, aku gak pernah bisa marah lama-lama sama kamu yang manis ini. Pujinya padaku. Sedang ngelamunin apa sih sayang? Ini minumannya. Tiba-tiba ia memelukku dari belakang. Jangan bilang kamu lagi mikirin orang lain selain aku. Ya enggak lah, dari tadi aku mikirin kamu. Kok bisa ya? Orang yang kayak kamu suka sama aku. Kamu baik banget sama aku. Padahal aku gak sesempurna wanita lain. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Gak baik tahu ngomong kayak gitu. Kamu janji ya sama aku, kamu gak bakalan ninggalin aku, apapun yang terjadi. Katanya padaku dengan pelukan yang semakin erat. Udah dong yang, jangan pelukin aku terus. Susah nih lagi potongin bawang. Nanti kalau tangan aku ikut keiris, emang mau? Kataku padanya sambil nada kesal. Iya, dia sambil pergi. Diminum dulu tuh airnya, teriak suamiku sambil berlari kecil menaiki tangga. Sebelum lanjut, kenalin, aku Maya, wanita yang paling beruntung di seluruh dunia. Mendapatkan lelaki yang diidamkan banyak wanita, dan aku punya suami bernama L. Aku sudah berpacaran selama 3 tahun lebih, dan aku baru nikah 6 bulan yang lalu. Keluargaku dan keluarga Mas L ada di Banten, tapi aku dan Mas L bikin rumah di Jakarta. Mas, sop kesukaanmu sudah jadi, kataku padanya. Iya sayang, sambil menuruni tangga dengan berlari kecil. Kebiasaan, nyebelin deh, gak bisa dibilangin. Kataku juga apa, jangan turun dari tangga sambil lari-lari. Kalau jatuh gimana, emang kamu mau? Kataku kesal padanya. Iya, maaf sayang, aku buru-buru karena kata bosku hari ini aku akan diajak ke Yogyakarta buat ngurusin perusahaan di sana. Sayang kan kalau nggak diambil. Soalnya kalau aku ikut ke sana aku bakal ganti posisi ke lebih tinggi. Otomatis gajiku akan lebih besar sayang. Katanya dengan panjang lebar. Berapa hari di sana? Kataku padanya. Sedikit penasaran karena takut lama. Kata bos sih paling 2 minggu. Aduh, 2 minggu itu bukan waktu yang sebentar. Udah ya, gak apa-apa, ini juga buat kamu kok. Aku janji sama kamu, aku bakal beliin kamu laptop baru buat nonton drakor. Itu kan yang kamu pengen? Katanya mencoba membujuk sambil neloyor begitu saja. Gak makan dulu? Enggak ah, nanti telat lagi. Makan dulu baru pergi. Iya deh, sebelum pergi harus makan masakan istri dulu. Setelah selesai makan, ia pun langsung beranjak pergi keluar rumah. Tunggu, ada yang lupa deh kayaknya, kataku padanya. Enggak ada yang lupa. Seolah-olah ia sudah siap saking semangatnya. Koper sayang, emang kamu kesana nggak bakal bawa koper gitu? Nanti kamu di sana nggak ganti baju gitu? Kataku sambil meledeknya. Astagfirullah, lupa cinta sayangku.
Dia kembali ke lantai 2 untuk mengambil koper dan keluar rumah, memasukkannya koper ke dalam bagasi mobil sedan miliknya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Tunggu, ada yang lupa lagi deh kayaknya, kataku padanya. Nggak ada, laptop, HP, charger, koper. Istrimu kau lupakan. Aku pun menunjuk-nunjuk ke pipi sendiri. Astagfirullah, lupa lagi. Seketika suaminya itu mencium pipi sang istrinya. Gimana sekarang? Ada yang lupa lagi nggak? Kata suamiku padaku. Nggak ada. Ya udah, aku berangkat. Dia pun masuk ke dalam mobil. Mas, apalagi? Hati-hati, jaga mata, jaga hati. Iya, teriaknya sambil melajukan mobilnya. Mereka tak menyadari jika dari tadi ada yang memperhatikannya dengan mengepalkan tangan. Sudut pandang L. Kenalin, aku L Pranggono. Aku adalah lelaki yang paling beruntung di dunia. Menikahi wanita cantik yang selama ini aku idam-idamkan. Dari sekolah SMP dulu, waktu pertama kali bertemu itu di aula. Aku dengannya beda kelas. Aku waktu itu kelas 7C dan dia kelas 7A. Ingin kenalan, namun aku malu. Dan ada salah satu teman aku yang menyukainya juga. Karena aku orang yang gak suka ribut sama temen, apalagi cuma ngerebutin cewek. Jadi waktu itu aku mundur aja. Namun waktu SMA kelas 10, aku mulai berani mendekatinya. Ternyata dia asik dan memiliki hobi yang sama denganku, yaitu voli. Sewaktu SMA aku sering main voli dengannya. Akhirnya waktu kelas 12 SMA, aku mulai berani menyatakan cinta padanya. Aku kira dia tidak akan menerimaku, namun nyatanya dia juga menyukaiku sejak lama. Oh, sungguh tak disangka. Ah, sudahlah, kisah cinta kami jangan ditanyakan lagi, karena itu sangat luar biasa. Oh iya, satu lagi, dia juga penyemangatku. Setelah menikah, aku emang jarang di rumah karena sering lembur di kantor. Dan hari ini juga aku diajak ke Yogyakarta oleh bosku untuk mengurus perusahaannya di sana. Namun aku menolak, tapi katanya ia akan menaikkan jabatanku jika ingin mengurus perusahaannya di sana. Otomatis aku tertarik dengan tawarannya. Sungguh aku sangat berat meninggalkan istri tercintaku. Entah kenapa, apa cuman aku. Meskipun satu rumah dengan istriku, namun selalu kangen banget bawaannya. 2 minggu sudah aku mengerjakan proyek di sana dan hasilnya sangat memuaskan. Bos aku sangat senang karena hari ini juga aku dinaikkan jabatan dan gajiku juga. Aku pulang ke rumah dengan perasaan senang. Sayang, Mas pulang sayang. Tok tok tok. Kemana ya dia? Kok nggak nyaut-nyaut? Ah, mungkin dia lagi tidur, pikirku. Kok di rumah sepi ya? Kayak nggak ada orang. Sayang, aku terus berjalan mencarinya ke dapur, WC, kamar tamu, sampai ke gudang pun ia tak ada. Kemana sih dia? Bikin khawatir aja. Oh iya, telepon. Aku pun langsung menelponnya. Lah, kok HP-nya ada di sini? Tapi orangnya nggak ada. Saat ku periksa HP-nya lowbat, hanya ada 8%. Ah, mungkin dia lupa ngecas, kebiasaan. Aku pun bergegas ke kamar mandi dan aku melakukan ritual mandiku. Setelah itu aku memakai pakaianku. Dan ketika aku menyisir, ceklek, suara pintu kamar terbuka. Sayang, kamu dari mana aja sih? Seketika diam dan hening. Yang, jawab dong, jangan bikin khawatir, sambil menggoyangkan baunya. Aku tadi dari warung Biinah beli cabe, katanya dengan nada memelas. Dari warung, kirain dari mana? Yang, kenapa tanganmu dingin dan mukamu pucat? Kamu sakit? Kataku khawatir. Karena biasanya ia tak pernah sepucat ini. Ayo sayang, kita ke rumah sakit. Mumpung masih siang.
Ayo ih. Meskipun tangannya sangat dingin, tetap saja aku pegang dan mengajaknya turun tangga. Setelah aku akan membuka pintu depan. Jangan, aku gak sakit kok. Cuma gak enak badan aja dikit, katanya lemas. Sayang ih, kamu tahu kan? Aku sayang banget sama kamu. Aku takut kehilangan kamu. Sambil memeluknya dengan erat, karena aku benar-benar takut kehilangannya. Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat aja dulu di kamar ya. Nanti aku masakin buat kamu yang spesial. Seperti kamu yang spesial, kataku sedikit merayu. Ia pun pergi menaiki tangga menuju kamar. Aku pun mulai mengambil barang yang dibutuhkan di kulkas untuk membuat nasi goreng. Saat membuka kulkas, alangkah terkejutnya aku karena bawang merah, bawang putih, dan cabai sudah mulai membusuk. Aneh kan, kalau disimpan di dalam kulkas itu jarang busuk ya. Kok ini udah mulai busuk aja? Biasanya kalau begini, berarti terlalu kelamaan disimpan di kulkas. Tunggu, bukannya tadi Maya bilang sama aku kalau dia habis beli cabai, tapi kok nggak ada? Aneh, mungkin dia lupa. Sudahlah, biar ku buang saja daripada nanti jadi penyakit. Buru-buru ku buang bawang merah, bawang putih, dan semua sayuran di dalam kulkas itu, karena semuanya mulai membusuk. Aku harus ke warung buat belanja. Kasihan juga kalau harus Maya yang ke warung. Kan dia lagi gak enak badan. Takutnya nanti bertambah lebih parah. Aku pun bergegas keluar menuju warung yang tak terlalu jauh, hanya beberapa meter dari rumahku. Assalamualaikum Bu Warung, kataku pada Bi Ina, pemilik warung. Waalaikumsalam. Aden El baru pulang ya dari Yogyakarta, katanya. Iya Bi, kok tahu? Sudah kuduga pasti Maya yang kasih tahu. Ya tahulah Den, kan 2 minggu lalu Maya kasih tahu ke saya waktu ke warung. Katanya suami saya lagi ke Yogyakarta, diperintah bosnya. Gitu Den katanya. Oh iya, ngomong-ngomong Maya kemana Den? Sudah 2 minggu ini dia gak pernah lo ke warung saya lagi. Omongan Bu Ina membuatku terbelalak kaget. Maksud Bi Ina apa? Kan tadi dia habis dari sini Bi, kataku yang merasa aneh. Gak ada dia sudah lama gak kesini. Pokoknya terakhir dia kesini itu 2 minggu yang lalu Den, katanya yang membuatku semakin kaget. Gitu ya. Padahal Maya dari tadi ada di rumah kok Bi. Dia lagi gak enak badan katanya, kataku mencoba tenang agar aku tak mengagetkanku sendiri. Oh iya tuh, mau beli apa tuh Den? Tanyanya. Sampai lupa aku. Niatnya mau belanja, jadi ngegosip kayak ibu-ibu. Aku pun menjelaskan apa yang akan aku beli, dan setelah itu aku pulang. Saat di jalan, aku melihat pemuda berjalan dengan ketakutan saat melihatku. Dia adalah tetanggaku sendiri. Rumah kita berhadapan, namun aku belum mengenalnya. Mungkin dia seumuran denganku dari postur tubuh dan wajahnya. Kenapa kamu? Seperti orang ketakutan, kataku mencoba menenangkan. Enggak, aku enggak takut. Permisi. Dia pun langsung lari menuju rumahnya. Aneh, enggak takut tapi sampai gugup. Sayang, Mas pulang nih dari warung, teriakku dari luar rumah saat masuk tercium wangi masakan dari istriku. Sangat ku kenal, ini memang masakan istriku. Memang tak salah lagi, memang benar. Aduh sayang, kenapa sih kamu harus masak? Padahal biar aku saja yang masak, kataku padanya. Dia hanya diam dan kembali masuk ke kamar. Kenapa dia aneh ya? Beda dengan biasanya yang cerewet. Tunggu, dari mana dia mendapatkan sayuran itu? Bukankah sudah kubuang? Kulihat tong sampah, masih ada sayuran yang kubuang tadi. Mungkin dia membeli yang baru, pikirku. Karena aku sangat lapar, kusantap langsung masakan istriku. Sudah kupastikan ini pasti lezat. Entah kenapa, makanan yang begitu banyaknya sampai habis kumakan semua.
sampai lupa dengan istriku yang entah sudah makan atau belum. Setelah aku menyantap makanan buatan istriku, aku langsung memasak nasi goreng untuknya. Takut dia belum makan soalnya. Setelah selesai dimasak, aku langsung ke lantai 2 untuk menghampiri istriku. Sayang, nih makan dulu. Hap, pintar. Aku menyuapinya sampai makanannya habis. Padahal aku membuatnya sangat banyak. Kamu kayak belum makan setahun yang, makanya lah banget. Kataku mencoba memecahkan keheningan sambil tertawa kecil. Namun Maya tak sedikit pun tersenyum, mungkin garing. Ia langsung melotot ke arahku. Yang jangan gitu takut tahu. Tumben juga kamu gak pakai lipstik ataupun riasan lainnya. Kenapa? Tanyaku karena aku merasa heran. Biasanya ia tak pernah lepas dari make up. Enggak, males aja, katanya padaku. Kok aneh ya? Baju ini kan baju yang dipakai 2 minggu yang lalu, sebelum aku berangkat ke Yogyakarta. Bajunya kok kayak udah kotor gitu. Aku hanya berbicara di dalam hati. Mungkin dia memakainya kembali tadi. Yang, kamu mandi dulu sana, aku mau nyimpen dulu piring ke dapur, kataku sambil beranjak pergi ke dapur. Setelah selesai mencuci piring, aku kembali lagi ke lantai 2 untuk melihat Maya sudah selesai mandi apa belum. Kalian tahu, waktu tadi aku mencuci piring, di wastafel ada piring yang 2 minggu yang lalu, yang kayaknya belum dicuci. Aku tahu karena aku masih ingat betul di mana aku meletakkan piringnya waktu itu. Kenapa barusan kamu melamun? Menepuk pundakku. Katanya masih seperti tadi, berbicaranya dengan lemas. Enggak, aku enggak kenapa sayang, kataku mencoba untuk berbohong padanya. Oh iya, aku punya kejutan lo buat kamu, kataku padanya, sambil lupa kalau aku punya oleh-oleh untuknya. Tara, ini laptop yang aku janjikan 2 minggu yang lalu. Namun wajah Maya tetap sama seperti tadi. Ia selalu memperlihatkan wajah datarnya. Kenapa sayang, kamu gak suka? Kataku padanya. Enggak, bukan begitu, katanya, perlahan dengan air mata yang berjatuhan. Sayang, kenapa nangis? Jangan nangis aku jadi ikut sedih kalau kamu kayak gini. Sambil menghampirinya dan memeluknya. Ia tetap sama dengan tadi, ia tetap dingin. Dari wajahnya sampai ujung kaki, terasa dingin sekali. Sayang, kamu kedinginan. Ayo masuk ke ranjang dan bubuk yang cantik ya. Ia pun masuk ke dalam selimut denganku. Tak lupa aku menyimpan laptop baru untuk istriku di dekat meja rias dan mencarger HP-nya yang lowbat. Ayo sekarang istirahat, jangan lupa baca doa. Istriku memang idaman, ia langsung komat kamit. Entah apa yang ia baca, karena seperti tak bersuara gitu, hanya bibirnya saja yang bergerak. Waktu tengah malam tiba-tiba perutku lapar. Kenapa sih aku harus lapar di tengah malam gini? Kataku dalam hati. Aku langsung menuruni anak tangga dan langsung membuka Magicom. Ternyata bau nasi basi keluar dari dalam Magicom ini. Aneh, tadi sore nasinya gak basi, tapi kok sekarang basinya kayak udah ngelebihin 1 minggu ya? Mungkin nasinya memang cepat basi aja kali. Aku langsung membuang nasinya keluar dari pintu belakang. Ketika aku membuang nasi, terlihat sekelebat ada bayangan. Apa itu? Mungkin itu kucing. Ketika aku berbalik badan menuju dapur, ada yang menepuk pundakku. Siapa? Ketika aku berbalik, Mas, tolong aku. Maya, dari mana kamu? Bukankah tadi kamu di kamar? Aku terbelalak kaget. Tolong aku, Mas. Aku diperkosa tetangga depan, Mas. Aku terbangun dari tidur. Astagfirullah, ternyata mimpi. Kenapa sayang? Kata istriku. Astagfirullah, sayang,
untung cuma mimpi, kataku karena kaget sekaligus takut. Kamu gak apa-apa kan sayang? Kataku padanya. Kamu kenapa sayang? Mimpi buruk ya? Mimpi buruk apa? Tanya Maya. Iya, aku mimpi buruk. Tapi gak apa-apa kok. Kamu janji sama aku, kamu gak bakal pernah ninggalin aku kan? Sambil memeluk Maya dan nangis. Iya mas, ayo tidur, sudah larut malam. Sebelum aku tidur, aku lihat HP Maya sudah penuh dan kucabut saja. Setelah itu aku tidur kembali sambil memeluk Maya. Aku terus saja mencium bibirnya, saking bahagianya aku memiliki istri sepertinya, meskipun bibirnya sangat dingin. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Ternyata waktu ku buka mata dan menguceknya. Aduh, ini udah pagi lagi. Untung hari ini aku libur selama 4 hari. Jadi aku bisa menghabiskan waktu dengan istriku. Aku beranjak dari tempat tidur dan mengambil handuk. Setelah itu aku mandi. Dan setelah mandi selesai, aku langsung memakai baju olahraga. Iya, hari ini aku niat sekali untuk lari pagi. Mumpung masih jam 5:19. Oh iya, hampir lupa. Maya kemana ya? Aku buru-buru menuruni anak tangga, dan ternyata Maya lagi di dapur. Maya sayang, lagi masak ya? Aku menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Hari ini aku lari pagi dulu ya, biar sehat. Iya, kemanapun aku pergi, aku selalu memberi laporan terlebih dahulu padanya. Ketika aku berbalik badan ingin pergi, tiba-tiba, Jangan tinggalin aku sendiri. Aku takut, katanya sambil memegang tanganku. Terlihat ada ketakutan di wajahnya, tangannya pun bergetar hebat. Aku gak lama kok sayang, cuma sebentar. Biasanya juga kamu kan ditinggal sendiri di rumah. Biasanya juga gak takut kan? Kataku mencoba menenangkan dirinya. Ya sudah, pergi saja. Aku masakin kamu sop buntut. Nah, gitu dong. Ya udah, Mas pergi dulu ya. Iya, jangan lupa. Nanti kalau mandi harus pakai air hangat ya. Soalnya badan kamu dingin banget, mirip es. Oh iya, satu lagi. Minjem jidat kamu dulu. Ingat, jangan tinggalin aku. Kalau sampai kamu ninggalin aku bakalan ikut. Berarti kalau aku pergi ke akhirat, kamu ikut, katanya dengan nada lemasnya. Ikut kok sayang, sambil berlari keluar rumah. Kulihat tetangga depan rumahku sudah banyak orang. Ada apa di sana? Kok bisa-bisanya seramai itu? Karena jiwaku penasaran, kulihat keadaan di sana. Ternyata pemuda kemarin. Astagfirullah, dia kenapa pak? Aku bertanya pada salah satu warga yang ada di sana. Katanya dia jatuh dari lantai 3 rumahnya ini. Lihat, jasadnya saja sampai remuk. Oh gitu ya pak, kasihan ya. Tak kusangka, padahal kemarin aku melihatnya dia baik-baik saja. Meskipun terlihat agak aneh karena ketakutan. Para petugas medis datang dengan ambulan dan juga polisi dan menyuruh orang-orang berjauhan agar para medis dan polisi bisa menanganinya dengan mudah. Anakku, kamu satu-satunya anakku. Kamu gak boleh ninggalin mama. Terlihat seorang wanita parubaya menangis tak sadarkan diri. Aku kan mau lari. Kenapa malah melihat insiden ini? Aku pun berputar-putar di area komplek tempat tinggalku. Saat aku berjalan akan pulang, tak sengaja aku berpapasan dengan Pak RT. Aden Elia, warga baru 6 bulan lalu kan? Katanya mencoba ramah padaku. Iya pak, benar. Ada apa ya? Aku bertanya-tanya. Duduk dulu sini. Katanya mempersilahkan aku duduk di bangku taman. Istrimu kemana? Apa ikut ke Yogyakarta 2 minggu lalu dan belum pulang? Ada kok pak, ia tak ikut. Selama 2 minggu ini ia selalu beristirahat di rumah.
Kasihan, dia sering kecapean karena mengerjakan pekerjaan rumah. Kataku mencoba menjelaskan. Ah, masa sih? Tadi saya lihat waktu melihat kejadian yang menimpa tetanggamu itu. Rumah kamu kayak sepi. Soalnya saya habis dari sana mau nanyain pajak rumah, gak ada orang. Mungkin dia di toilet, Pak. Atau lagi tiduran di atas lantai 2. Terus gak kedengaran mungkin. Mencoba menjelaskan lagi. Mungkin sih. Kalau begitu besok saja saya ke rumah kamu lagi. Kenapa gak sekarang, Pak? Mumpung saya lagi ada di sini. Maaf, tapi saya harus mengurusi dulu jenazah warga sini. Ini sudah kewajiban saya untuk mengurusnya. Kasian ya, secara tiba-tiba banget dia meninggal. Padahal kemarin saya lihat dia lagi nongkrong di warung. Iya Pak, namanya juga hidup, nggak ada yang tahu. Kalau begitu, saya pamit duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya. Assalamualaikum sayang, Mas pulang nih. Ini juga Mas bawain kamu mie ayam sayang. Kemana sih? Kok nggak ada? Aku pun naik ke lantai 2 untuk memastikan kalau istriku ada atau tidak ada. Ternyata dia tidak ada di dapur. Di toilet pun dia juga tidak ada. Kemana dia? Sudahlah, aku mandi dulu, baru nanti aku mencarinya. Setelah selesai mandi, tiba-tiba perutku berbunyi. Aduh, udah lapar aja nih perut. Oh iya, tadi kan Maya masakin aku sop buntut. Aku pun bergegas menuruni anak tangga dan menyimpan mie ayam tadi di dalam mangkuk. Aku tahu Maya sangat menyukainya, makanya tadi aku sempat membelinya untuknya. Aku pun memakan sop buntut buatannya, masih hangat dan enak. Tiba-tiba, ceklek. Dari arah pintu belakang, ada yang membukakan pintu. Sontak aku langsung menoleh. Ternyata Maya. Dari mana kamu sayang? Aku habis nyari ayam ke kompleks sebelah. Soalnya aku pengen ayam negeri mas. Dari nada bicaranya ia tetap dingin dan datar seperti kemarin. Oh gitu, kenapa gak bilang sama mas? Mas kan bisa carikan untukmu sayang. Tadi kan mas gak ada di rumah, katanya menjelaskan. Oh iya lupa, sini duduk. Nih mas belikan kamu mie ayam kesukaan kamu, dimakan ya. Iya. Mas pergi dulu keluar, mau cari ayam yang kamu mau. Aku pun langsung keluar dan menaiki motor dan langsung menancap gas. Setelah mendapatkan ayamnya, aku langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, mie ayam udah habis. Udah mas, mie ayamnya enak. Meskipun seperti itu, nada bicaranya tak pernah berubah. Ya udah, ini ayamnya mau dimasak kayak gimana? Biar mas yang masak hari ini. Sudahlah mas, buat besok aja. Aku sudah kenyang sekarang. Oh ya sudah, kalau begitu aku simpan di kulkas aja ya. Iya mas. By the way, ini ayamnya udah dipotong ya, tinggal dicuci dan dimasak. Singkat cerita, pada malam hari, aku terbangun seperti malam kemarin. Tapi aneh, malam kemarin hanya mimpi. Aku mencoba mencubit pipiku terlebih dahulu, agar tak seperti malam kemarin. Fix, ini nyata. Kulihat, Maya tertidur lelap. Aku pun turun ke bawah, karena perutku selalu lapar tengah malam. Ketika aku hampir di dapur, astagfirullah. Seketika, aku pingsan. Sayang, bangun sayang. Terdengar suara Maya membangunkan aku. Pergi sana, jangan dekati aku. Kamu bukan Maya, kamu setan. Menjauhlah dari aku membencimu. Kembalikan istriku. Sambil berjalan mundur mendekati pintu menuju keluar, aku berteriak meminta pertolongan pada orang-orang. Sampai akhirnya semua warga keluar dari rumah. Ada apa? Ada apa? Orang-orang bertanya. Di rumahku ada setan yang menyerupai Maya. Dia tadi memakan daging manusia.
Aku tak tahu dia makan daging siapa. Panggil Pak Ustadz, panggil, kata beberapa warga menyarankan. Hari ini sudah sekitar jam 2 pagi. Ini adalah waktu di mana enaknya tidur. Datanglah seorang ustadz untuk melihat Maya di rumah. Semua warga menyaksikan dengan jelas, ternyata Maya itu berubah menjadi iblis yang menyeramkan. Setelah Pak Ustadz membaca doa, kulihat banyak orang yang ketakutan di sini. Pergi dari sini, atau saya bakar kamu. Sebelum kau membakarku, aku ingin menceritakan sesuatu pada kalian. Maya belum meninggal, tapi aku adalah iblis yang dipanggil oleh dia. Iblis itu menunjuk ke arah Pak RT dan Bi Ina. Maksudnya apa? Apa hubungannya antara Maya, Pak RT, dan Bi Ina? Dengarlah, 2 minggu lalu aku dipanggil oleh mereka. Katanya mereka ingin mengambil Maya dan El. Pak RT sangat menyukai Maya. Dari awal Maya datang ke sini, Pak RT sudah jatuh hati padanya. Namun dia bingung bagaimana caranya menyingkirkan kamu, El. Dan si tua bangka itu, ia iri pada kehidupan kamu dan Maya. Ia ingin hartamu. Mereka berjanji akan memberikan tumbal padaku, yaitu kamu. Kamu yang akan dijadikan tumbal untukku. Dan aku berpura-pura menjadi Maya terlebih dahulu, agar kamu tidak curiga. Namun dari awal aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu, El. Jadi aku menggantikan tumbal. Aku mengambil tumbal pemuda itu, El. Bohong, dia bohong. Ini tidak ada kaitannya dengan aku, jawab Pak RT lantang dan memotong pembicaraan iblis itu. Kalau kau memang bicara dengan benar, tolong buktikan di mana sekarang Maya istriku. Biar kubuktikan. Maya ada di rumah Pak RT. Dia dikurung di dalam gudang. Maya diperkosa setiap hari olehnya dan dipaksa untuk melayani aksi bejatnya. Ia sekarang sedang kesakitan karena RT sialan itu mengikatnya pakai rantai. Sudah cukup, biar kubuktikan siapa yang benar. Aku menghela nafas panjang dan berjalan ke rumah Pak RT dengan semua warga sini untuk memastikan benar atau tidak. Di perjalanan aku hanya bisa menangis karena aku tak bisa membayangkan bagaimana sakitnya jika Maya benar-benar disiksa oleh RT biadab itu. Padahal aku tak pernah menyakitinya sekalipun. Sesampainya di rumah Pak RT, kami langsung mencari keberadaan Maya. Kulihat ada satu kamar yang digembok. Mana kuncinya? Tanyaku pada RT itu. Ini. Kulihat ia sangat bergetar hebat karena mungkin takut. Setelah selesai kubuka pintu dan Maya. Tiba-tiba air mataku mengalir deras. Ia sangat ketakutan. Ia hanya bisa mengesot menjauh dariku. Kulihat dia sangat lusuh. Kakinya terlihat perih karena luka-lukanya yang parah. Kulihat di dekat kursi. Ternyata itu pecut. Pasti RT biadab itu sering memecut Maya. Bukankah kau menyukai Maya? Tapi kenapa kau menyakitinya? Tanyaku lantang kepada RT biadab itu. Aku benci dia. Dia tak pernah menyukaiku. Setiap kutanya, Maya, apakah kau sudah mencintaiku? Dia selalu menjawab bahwa kaulah yang ia cintai. Aku selalu memecutnya jika ia menjawab seperti itu. Dan jika dia tidak mau memenuhi hasratku. Tamparan keras mendarat di pipinya. Semua warga geram dengan RT satu ini. Mereka juga memecut RT yang bernama Aldi ini. Setelah itu mereka bermain hakim sendiri, menyiksa si RT Aldi ini. Harus segera dimusnahkan. Mereka mulai membakar iblis Bi Ina dan si Aldi itu. Dasar munafik. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa iblis itu dibakar dengan doa, bukan dengan api. Terlihat luka-luka di wajah Maya sangat parah, dan ia sangat ketakutan. Badannya bergetar hebat. Siapa sangka, ternyata jauh dari ekspektasiku. Kukira Maya meninggal dibunuh oleh pemuda tetangganya itu. Setelah selesai, semua warga kembali ke rumah masing-masing. Mai, sini, biar ku gendong,
Pasti kakimu perih. Iya mas. Maya pun kugendong karena kasihan sekali dia. Ayo masuk. Mas. Apa? Aku mandi dulu ya. Tapi nanti kalau kena air pasti perih. Gak apa-apa mas. Sudah 2 minggu terakhir ini aku jarang mandi. Oh ya sudahlah. Setelah Maya dan aku selesai mandi, kita langsung rebahan. Yang? Apa? Gimana cerita kamu bisa dibawa ke rumah Pak RT? Aku mengobati luka Maya dan mendengarkan ceritanya. Sudut pandang Maya. Waktu kamu berangkat ke Jogja, aku langsung masuk rumah. Namun aku baru kepikiran kalau aku kehabisan garam. Aku harus membelinya dahulu agar masakanku tak hambar. Aku langsung bergegas menuju warung Bu Ina. Di sana aku tak langsung pulang, namun aku berbicara dulu dengan Bu Ina. Cukup lama aku nyeritain kalau Mas hari ini gak ada ke Yogyakarta dan aku sendiri di rumah. Begitulah aku cerita-cerita tentang Mas El dan cerita juga soal harta. Iya, aku bersyukur punya harta berkelimang. Tapi bukan aku maksud pamer padanya. Tapi Bi Ina duluan yang bertanya. Masa iya? Aku tak menjawab. Setelah selesai berbelanja dan cerita-cerita, aku langsung pulang ke rumah. Setelah malam tiba, waktu aku akan tidur, terdengar suara di luar. Suara orang mengetuk pintu. Siapa malam-malam bertamu? Pikirku. Karena biasanya juga tak pernah ada yang bertamu malam-malam. Jangankan malam, siang pun tak pernah ada. Aku terpaksa bangun dari ranjang dan turun ke bawah untuk memastikan siapa. Ternyata Pak RT. Ada keperluan apa Pak malam-malam? Tanyaku penasaran. Jadi saya datang ke sini untuk menjemput kamu. Untuk menjemput kamu. Suami kamu ada di rumah saya. Mobilnya mogok. Ah, tak masuk akal. Apa maksudnya? Tapi suami saya di Yogyakarta, Pak. Tak mungkin dia ada di rumah Bapak dan mobilnya mogok. Aku saat itu pingsan karena si RT sialan itu memukul dadaku. Aku tak ingat waktu itu, namun aku ingat saat diriku sudah dirantai dan kemaluanku sangat sakit. Ah, apaan ini? Terlihat si bajingan itu tertawa. Dia berdiri dengan seseorang yang menyerupaiku. Dan orang yang menyerupaiku bilang ke aku akan menggantikan posisiku. Maya, mungkin dia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Sudahlah sayang, sekarang kamu tidur. Lukamu sudah kuobati. Hapus ingatanmu. Besok kita pindah rumah. Sudut pandang L. Sumpah, sedih banget. Orang yang aku sayang disakiti. Aku pun sebagai suami tak pernah menyakitinya. Bahkan aku selalu memanjakannya. Keesokan paginya aku langsung membereskan semua barang-barang aku dan Maya. Kami pergi ke Bandung karena kebetulan di sana ada rumah yang akan dijual orang. Meskipun cukup mahal, aku menghabiskan semua uang tabunganku hanya untuk membeli rumah itu. Ketika aku mau pergi ke Yogyakarta, Maya menangis. Aku ngerti pas dia masih trauma, apalagi melihat luka-luka di seluruh tubuhnya masih membekas. Kasihan sekali. Jadi tak tega harus kutinggalkan. Kusuruh ibu dan adikku untuk tinggal bersama Maya di rumah baruku ini, agar dia tidak ketakutan lagi. Soal tidur, biarkan dia tidur dengan ibu atau adikku yang perempuan, agar dia tidak ketakutan. Maya, jaga diri baik-baik ya sayang, aku mencintaimu. Bu, Dek, aku pergi dulu, jaga Maya. Aku percayakan semua kepada ibuku. Aku tahu dia orang alim. Ibuku dulu adalah seorang ustadzah. Iya nak, tenang aja. Ibu akan menjaga mantu ibu ini yang cantik. Ibu sangat sayang sekali pada Maya. Dia adalah mama mertua impian semua orang. Kalau begitu, El pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, nanti pulang jangan lupa bawa bakso yang gede. Aku mau makan bareng Kak Maya. Teriak adikku yang bernama Intan. Oke, siap. Sembari masuk mobil, kulihat Maya tersenyum bahagia sembari memeluk ibu. Tenang sekali hati ini. Aku akan pulang 2 hari lagi
keluarga kecilku. Setelah hari kedua, aku belum pulang ke rumah karena pekerjaanku di Jogja sangatlah banyak. Bahkan aku sering lupa untuk mengabari istriku dan ibuku. Setelah 1 minggu, aku pulang dengan keadaan yang sangat lelah. Meskipun aku sedikit capek, aku tetap memaksakan diri untuk membeli bakso yang diinginkan adikku. Kasian, dia baru kali ini dia meminta sesuatu padaku. Setelah selesai memarkirkan mobil di depan rumah, kalian tahu, aku terkejut karena rumah dikerumuni polisi. "Maaf Pak, ada apa di rumah saya? Kenapa di sini sangat ramai?" "Maaf sebelumnya Pak, tadi ditemukan 2 korban sudah membusuk di dalam dan warga yang menemukannya. Katanya, keluarga korban tidak dapat dihubungi terus." "Maksud Bapak siapa korbannya Pak? Dan mengapa keluarga saya meninggal?" Badanku bergetar hebat. Aku tak kuasa menahan tangis saat melihat ibu dan adikku akan dibawa masuk ke dalam ambulan dengan bau busuk yang menyeruak, seperti mayat yang lama dibiarkan. "Saya tidak tahu Pak, saat diperiksa tidak ditemukan apa penyebab kematiannya. Tapi yang pasti, kami akan terus menyelidiki." "Terima kasih Pak, saya permisi dulu." Aku langsung menyusul ambulan memakai mobilku sendiri. Apakah Maya? Apa dia bukan manusia? Apa yang terjadi 3 minggu lalu? Berarti Maya benar-benar bukan manusia. Pikiranku sangat kacau, benar-benar kacau. Kalau bukan Maya pelakunya, siapa lagi? Karena hanya dia satu-satunya yang selamat di rumah itu. Kulihat di kamar mayat, ibu dan adikku terbaring. Mukanya sangat pucat. Aku sangat pusing memikirkan kejadian aneh itu. Aku harus pulang. Aku harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Di sana tidak ada tanda-tanda kejahatan. Kulihat semua ruangan sangat bersih. Satu lagi yang belum kukunjungi yaitu gudang di paling belakang rumah. Nanti sajalah. Aku lapar. Oh iya, aku kan punya bakso yang tadi aku beli untuk adikku. Aku memakan bakso dengan bercucuran air mata. Mengapa nasibku seperti ini? Aku harus kehilangan semua orang yang aku cintai. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Iya, siapa?" "Aku Mas, buka pintunya." "Maya?" Aku pun bergegas menuju pintu dan membukakan pintu untuknya. "Kenapa kamu ketakutan seperti itu?" "Aku takut Mas, orang-orang ngiranya aku pembunuhnya, padahal bukan aku," katanya meyakinkanku. "Kalau bukan kamu, siapa lagi Maya?" "Kenapa sih Mas, sekarang kamu berubah? Dan kenapa kamu gak percaya sama aku?" Sambil masuk ke dalam rumah dengan mukanya yang jutek itu. Aku tidak boleh tertipu lagi dengan rayuannya itu, kataku dalam hati. Kulihat Maya duduk di tepi ranjang. Ia hanya memakai handuk saja. "Kenapa belum pakai baju?" "Mas, aku gak habis pikir sama kamu. Kok bisa kamu mau menyalahkanku dalam kematian ibu dan adikmu?" katanya. "Aku tak menyalahkanmu. Aku hanya merasa aneh saja. Kok bisa kamu selamat, tapi adik dan ibuku tidak?" "Itu hanya sebuah kecelakaan. Sebenarnya 3 hari lalu aku tidak ada di rumah. Aku pergi ke Yogyakarta untuk mencarimu. Karena kamu janji sama aku hanya 2 hari di Jogja. Tapi nyatanya hari ketiga pun kamu belum pulang juga. Dan ibumu sedang sakit. Jadi aku mencarimu ke Jogja." "Untuk apa mencariku ke Yogyakarta?" "Aku ingin kamu merawat ibumu." "Kenapa nggak kamu aja yang merawatnya? Kamu juga kan anak ibu, meskipun cuma menantu." "Iya, aku malas lah. Aku kan pengen tiduran aja." Tak masuk akal. "Ayo, ikut aku ke polisi." Sambil menyeret badannya yang ramping, aku sudah tidak tahan. Aku tahu ini bukan Maya. "Gak mau Mas, dan kamu mau membiarkanku hanya memakai handuk saja." "Ya sudah, cepat ganti baju." "Kamu keluar dulu dong Mas, aku mau ganti baju." "Oh, baiklah."
Setelah 20 menit aku menunggu di luar kamar. Maya, sudah belum? Lama banget sih. Maya, Maya. Apa jangan-jangan dia kabur? Aku langsung mendobrak pintunya. Sudah aku ketahui, ini pasti dikunci dan ia kabur. Kenapa aku harus dibodohi wanita itu? Pekiku. Singkat cerita, setelah adik dan ibuku dikubur, hari ini aku akan istirahat saja di rumah. Aku juga sudah minta izin pada salah satu CEO perusahaan untuk libur dulu, dan ia mengiyakannya. Hari ini aku sangat penat, aku bingung apa yang dipermainkan teka-teki ini. Maya, dibakar itu iblis. Dan Maya aku bawa ke Bandung, ibu dan adikku malah meninggal. Apa arti dari semua ini? Sebenarnya Maya masih hidup apa dia sudah tiada? Jika dia tiada, terus yang kemarin malam denganku siapa? Dan kalau itu memang Maya, dari cara berperilakunya saja sangat berbeda, seperti bukan Maya. Sampai kapan aku akan dipermainkan oleh dunia ini? Ketika aku sedang rebahan, suara handphoneku berbunyi. Kulihat bapak mertuaku menelpon. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau dia menanyakan keadaan Maya? Dan bagaimana kalau dia ingin berbicara dengannya? Meskipun ada titik keraguan di benakku, aku tetap mengangkat teleponnya. Apapun yang akan terjadi. Assalamualaikum. Dari seberang telepon mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Pak. Ada keperluan apa? Enggak, Nak. 3 minggu lalu Maya datang ke sini. Katanya dia akan tinggal bersama kami dan katanya mau ngajak kamu. Tapi kamunya sibuk kerja. Katanya seperti itu dan ia lupa bawa handphonenya ketinggalan. Yang benar, Pak. Iya, tapi dia nangis-nangis. Kok nangis? Emangnya Maya kenapa? Entahlah, Nak. Kalau begitu sudahi saja ya teleponnya. Takutnya kamu lagi istirahat, capek. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku semakin dibuat heran dengan adanya Maya di rumah orang tuanya semenjak 3 minggu yang lalu. Kenapa aku gak bunuh diri saja? Siapapun orangnya ya tidak akan bisa memecahkan teka-teki serumit ini. Aku capek. Entahlah ingin bunuh diri, tapi sudahlah. Aku tertidur pulas malam ini, meskipun banyak beban pikiran. Jam sudah menunjukkan 3:24 dini hari. Aku terbangun dan melaksanakan sholat tahajud. Aku berdoa meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, agar aku diberikan petunjuk olehnya. Hari sudah pagi, aku juga sudah sarapan. Hari ini aku harus berangkat ke rumah mertuaku. Aku akan tahu setelah ini, itu Maya atau bukan. Dan satu hal lagi, jika itu bukan Maya, aku akan melaporkannya ke polisi. Setelah sampai di sana, aku disambut dengan ramah. Tak lupa juga aku bawa oleh-oleh untuk mereka. Maya memelukku. Aku kangen banget sama kamu, sayang. Sudah, lepaskan aku. Kenapa? Kenapa semenjak kamu pergi ke Yogyakarta kamu berubah? Biasanya juga kamu yang memelukku terlebih dahulu. Sudahlah, aku capek. Ia masuk ke dalam kamar dengan matanya yang berkaca-kaca. Itu Maya kenapa, El? Tanya ibu mertua sambil menyodorkan air putih kepada aku. Entahlah, Bu. Aku tak tahu. Oh iya, Bu. Jadi gimana ceritanya Maya bisa kesini? Jadi gini, El. Maya waktu itu nangis karena katanya ada yang menerornya terus. Setelah 2 hari ditinggal kamu ke Jogja. Padahal biasanya juga enggak kalau kamu ada di rumah. Waktu di malam pertama dia tinggal kamu. Katanya ada yang menarik selimutnya ke bawah. Dan hari kedua lebih parah lagi. Katanya ada kamu pulang, namun muka kamu itu berubah datar. Ia kesini tidak membawa apa-apa, bajunya juga hanya satu yang ia pakai. Hanya uang yang ada di sakunya juga. Selebihnya masih ada di rumahmu itu. Kok bisa ya, Bu? Entahlah, maaf juga. Kami lupa memberitahumu. Karena ibu pikir kamu sibuk bekerja. Ibu takut mengganggumu. Padahal tidak apa-apa, Bu. Sekedar memberitahukan tidak mengganggu.
Tetap saja, ibu merasa tidak enak denganmu, nak. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu sana dengan Maya. Ibu mau memasak dulu, kamu pasti lapar. Iya, Bu. Aku pun masuk ke dalam kamar yang Maya tempati. Terlihat dia sedang menangis sesenggukan. Maafkan Mas Maya, Mas minta maaf. Mas tadi terlalu capek. Sudahlah Mas, biarkan aku sendiri. Sekarang kamu jahat. Biasanya juga meskipun capek, tidak pernah semarah tadi. Mas minta maaf, Mas janji Maya, Mas tidak akan mengulanginya. Tanpa jawaban, seketika langsung hening. Sekarang aku dibuat bingung lagi. Kalau memang Maya ada di sini, berarti yang selama ini selalu bersamaku itu iblis. Ah, tidak. Masa iya sih? Tapi laganya seperti manusia. Ah, apa jangan-jangan ini juga bukan Maya? Yang, kamu masih ingat nggak sudah berapa lama kita pacaran? Dan sudah berapa lama kita nikah? Kita sudah 3 tahun pacaran dan kita sudah hampir 7 bulan menikah. Kenapa sih Mas bertanya seperti itu? Enggak, cuma pengen tahu aja. Kamu sudah lupa apa belum? Nael, Maya, ayo makan. Teriak ibu mertua memanggil kami. Sore ini kita makan bersama di dapur, meskipun hanya makan dengan teri, sambal terasi, dan sepan daun singkong. Makan sore ini sangat nikmat, sampai-sampai aku yang terakhir selesai makan. Kulihat Maya langsung beranjak pergi dari sini, mungkin dia pergi ke kamar. Nak, sebenarnya ada apa dengan Maya? Tanya ibu mertua setelah Maya masuk ke kamar. Dan ia agak sedikit berbisik-bisik. Maksud ibu apa? Setelah kedatangan dia ke sini, banyak warga yang meninggal. Entah itu dimutilasi atau ada yang tinggal tulang. Dan ibu juga pernah melihat dia pulang ke rumah jam 2 malam. Dan mulutnya banyak darah. Apa dia penyebab semua kematian warga sini? Dengar Bu, waktu 3 minggu yang lalu, Maya masih di rumah bersamaku. Malahan waktu bapak mertua telepon, Maya baru kabur dari rumah. Ini gimana rasanya? Sangat aneh Bu. Ah, yang benar kamu. Jangan nakut-nakutin ibu. Apa jangan-jangan dia adalah jelmaan yang menyamar menjadi Maya? Entahlah Bu. Jadi mulai sekarang ibu dan bapak hati-hati oleh Maya. Bisa jadi Maya itu sudah meninggal, tapi arwahnya gentayangan, seperti ingin balas dendam kepada seseorang. Mas, ayo ke sini. Teriak Maya memanggilku dari kamar. Aku pun langsung mencuci tangan dan menghampiri Maya ke kamar. Ada apa sayang? Aku pengen bakso Mas, isi daging ya. Iya bentar, Mas cari dulu keluar. Iya Mas, jangan lama-lama. Aku langsung keluar dengan membawa mobilku. Terlihat ada sebuah kedai bakso yang kelihatannya sangat ramai. Mas, baksonya 4, dibungkus. Siap Den, kelihatannya ada anak baru di sini. Saya suaminya Maya Pak. Oh, Maya yang di ujung komplek itu. Iya Pak. Sebentar ya. Iya siap. Tak berselang lama, baksonya telah dimasukkan ke dalam plastik. Berapa Pak baksonya? 40.000 Den. Kusodorkan uang 50.000. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Makasih Den. Sama-sama Pak. Ketika hendak aku masuk ke mobil, terlihat orang-orang mengerumuni tengah jalan. Karena aku penasaran, kuhampiri mereka. Ada apa Pak? Kenapa ini? Ini Den, tukang kedai bakso meninggal, ketabrak truk. Innalillahi. Kulihat wajahnya rusak dan tak dapat kukenali. Namun bajunya yang ia pakai sama persis dengan bapak bakso yang tadi aku beli. Ah, mungkin rekannya bapak tadi. Terus bajunya disamain. Karena aku tak tahan melihat wajahnya dan badannya yang remuk, buru-buru ku tinggalkan tempat ini. Setelah aku sampai rumah, Maya, ini baksonya. Karena Maya masih tak keluar juga, ku bagikan baksonya ke dalam mangkuk satu persatu. Namun Maya malah bilang, jangan Mas, ini khusus untukku.
Ia malah memasukkannya ke dalam baskom yang lumayan besar. Ia pun sangat lahap memakannya. Remang-remang kulihat air baksonya seperti darah. Ah, mungkin gara-gara tadi aku melihat orang kecelakaan. Jadi seperti itu. Pelan-pelan makanya sayang, nanti keselak. Perintahku pada Maya. Lagian ini baksonya mantap banget mas. Sambil memonyongkan bibirnya. Karena saking lahapnya memakan bakso. Besok beli lagi ya mas? Iya, besok mas beliin lagi. Meskipun aku belum sepenuhnya percaya bahwa dia adalah Maya, tapi hatiku tak pernah bohong. Aku sangat mencintainya. Ketika malam tiba, aku kangen pada Maya. Aku perlahan memeluknya, meskipun agak sedikit ragu. Seperti biasa, pasti aku akan terbangun karena lapar. Mataku terbuka. Maya sudah tidak ada di sampingku. Kemana dia? Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1:30. Aku bangun dan celingak-celinguk, tak kudapati Maya di ruang tamu dan di dapur. Kemana dia ya? Kok nggak ada? Perlahan ku buka kulkas, ternyata di dalam ada banyak makanan. Mataku tertuju pada sosis dan telur. Ah, bagaimana kalau aku bikin nasi goreng aja? Setelah selesai masak dan makan, aku bergegas menuju kamar. Namun mataku tertuju pada gorden yang sedikit tersibak di ruang tamu. Dan karena aku orangnya kepoan, kulihat saja keluar. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Maya sedang merobek-robek daging kambing. Karena aku orangnya penakut, aku langsung masuk ke dalam kamar dan menutup seluruh badanku. Aku pura-pura tidur sampai terdengar suara pintu kamar dibuka. Terdengar suara Maya tidur di sampingku. Apalagi yang akan dia lakukan? Keesokan paginya digegerkan oleh matinya 3 kambing sekaligus, milik warga depan rumah mertuaku ini. Aduh pak, kambing ini kan mau kita jual hari ini. Kenapa harus mati sih? Dan seperti sudah dimakan binatang buas. Sambil menangis terseduh-seduh. Sudah bu, yang sabar. Mungkin ini belum rezeki kita. Tapi pak, kita lagi butuh uang buat persalinan anak kita pak. Kulihat memang ibu itu sedang hamil tua. Ibu tenang dulu, nanti bapak pinjam pada warga. Pinjam, bapak ini udah punya utang kemana-mana. Siapa lagi yang akan percaya pada bapak? Terdengar sangat menyedihkan dan si ibunya masuk ke dalam rumah dengan keadaan kesal. Karena aku tahu pelakunya siapa, jadi aku harus berani bertanggung jawab. Ada apa pak? Ku hampiri si bapak yang sedang mengacak-acak rambutnya. Ini Den, kambing saya mati. Mungkin dimakan serigala Den. Istri bapak akan melakukan persalinan bukan? Iya Den, kau tahu. Maaf tadi saya sedikit menguping pembicaraan antara bapak dan ibu. Dan ini ada sedikit uang buat bapak. Kusodorkan uang merah sebanyak 2,3 juta. Makasih Den. Dia sambil bersujud-sujud, mungkin karena sangat bersyukur. Iya, sama-sama pak. Aku pun kembali ke dalam rumah mertuaku. Sayang, kemarin kamu janjikan mau beliin bakso lagi. Sebenarnya terdengar menjijikan, namun aku gak boleh gegabah. Ya udah, sekarang aku berangkat ya. Iya, jangan lama-lama. Aku pun langsung menaiki mobilku dan menuju kedai bakso yang kemarin aku beli. Aneh, kok sepi? Kedainya juga tutup. Terlihat ada seorang ibu-ibu yang lewat berjalan kaki. Maaf bu, kalau boleh tahu pemilik kedai ini kemana ya? Kok tutup? Aden nggak tahu ya, kalau kemarin itu tukang baksonya kelindes truk. Ibu-ibunya langsung pergi, mungkin dia lagi buru-buru. Aku terbelalak kaget, berarti yang kemarin Maya makan itu bukan bakso. Sudut pandang Maya, 3 minggu yang lalu. Asik. Aku bisa bebas kalau di rumah seperti ini. Hari ini aku harus mengundang pacar gelapku untuk meminum alkohol di sini. Aku pun langsung menelpon Rama. Iya, dia adalah selingkuhanku. Selain punya handphone 2, aku juga bermuka 2. Aku akan terlihat baik di depan Mas El, tapi di belakangnya aku sangat membencinya. Setelah menelponnya, ia akan datang nanti malam katanya.
Setelah malam tiba, pacar gelapku itu mengendap-endap ke rumahku. Tidak lupa aku mematikan kamera CCTV di rumahku semuanya, agar aman. Aku minum-minum, sampai-sampai aku tak ingat apapun. Kepalaku sangat pusing. Aku melihat wajah Rama yang tampan itu, menggendong tubuhku ke kasur. Sangat tampan sekali. Aku bercumbu di atas kasur dengan kekasih gelapku itu, yang tak lain adalah tetanggaku sendiri. Setelah itu, dia pergi. Aku tidak tahu dia mengambil apa. Tapi remang-remang kulihat, dia mengambil botol alkohol yang kosong. Dan brak! Kulihat mayatku dibawa ke gudang belakang. Dia membersihkan semua botol alkoholnya. Dan membersihkan semua kekacauannya. Ceritanya si Maya sudah jadi arwah. Berhasil. Aku akan membuat skenario. Jika nanti ketahuan, aku akan meminta bantuan pada dukun. Agar seolah-olah yang melakukannya itu adalah RT sialan itu dan tukang warung. Maya, bodoh sekali kamu sayang. Kamu pikir aku mencintaimu? Oh tidak, tentunya aku akan mengambil semua hartamu. Si Rama biadab itu mengambil semua uang dalam koper. Aku akan balas dendam padamu Rama sialan. Aku akan membuat teka-teki untuk si El itu. Aku akan membayar berapapun pada dukun, agar seolah-olah si Maya ada di rumah ibunya. Dan aku akan membayar agar RT di sini itu dirasuki iblis, agar dia mengakui bahwa dia yang melakukan semuanya. Dan satu lagi, aku harus membuat Maya palsu di gudang rumah RT, agar terlihat dicambuk dan diperkosa oleh RT itu. Misiku akan berhasil. Setelah si Rama mendapatkan semuanya, dia pulang ke rumahnya dan melakukan rencananya. Dasar laki-laki biadab. Lihat saja, aku akan balas dendam. Aku akan mengikuti terus kemanapun laki-laki biadab itu pergi. Sudah aku pastikan, dia pasti pergi ke rumah dukun yang terletak jauh dari Jakarta, yaitu dari Jawa. Dukun ternama di tempatnya. Mbah, tolong saya. Kamu ingin apa? Yang pertama, saya ingin tanya sama Mbah. Mbah bisa tidak memasukkan arwah gentayangan ke dalam botol? Itu adalah hal yang mudah anak muda, asal bayarannya mahal. Mbah tak usah khawatir, saya akan membayar berapapun yang Mbah mau, asalkan berhasil. Saya tahu arwah yang kamu maksud. Ia adalah arwah yang selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Dukun itu langsung menatapku. Apa dia bisa melihatku? Tidak, sialan. Aku harus pergi. Namun apalah daya, dukun itu membaca mantra agar aku masuk ke dalam botol. Akhirnya diriku dikurung di dalam botol yang seperti gembalan asap. Terus kamu ingin apa lagi anak muda? Buatkan saya teka-teki Mbah, agar tidak ada satupun orang yang bisa menebaknya. Oh, saya mengerti. Dukun itu menyuruh jin peliharaannya agar menyerupai wajahku. Jin itu ada 4. Yang pertama, jinnya disuruh tinggal bersama orang tuaku, Maya palsu alias jin. Yang kedua, jinnya disuruh tinggal di gudang Pak RT, agar seolah-olah RT yang salah, dan tukang warung yang seolah-olah iri pada hartanya, karena harta Maya habis diambil olehnya, padahal kan diambil oleh Rama. Yang ketiga, jinnya disuruh menjadi Maya di rumah untuk suaminya El. Yang keempat, jinnya merasuki tubuh RT agar mengakui dirinya salah. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Jika lewat dari 2 minggu lebih, kamu masih hidup, berarti kamu selamat. Tapi jika dalam 2 minggu kamu sudah meninggal, berarti kamu tidak selamat. Itu adalah sebuah taruhan. Kenapa bisa begitu Mbah? Karena itu yang diinginkan oleh jin peliharaanku dan tidak bisa ditolak. Baiklah, aku menyetujui persyaratannya. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa karena aku dikurung dalam botol. Sudut pandang L. Ini ada yang gak beres. Aku yakin itu bukan Maya. Aku harus mencari ustadz yang bisa mengusir iblis itu.
Aku pun menyusuri jalan dan menanyakan pada warga sekitar, ustadz mana yang bisa mengusik makhluk tak kasat mata. Sampai aku bertemu dengan sosok pria memakai jubah, kopiah, dan sorban di bahunya. Assalamualaikum Pak, maaf pengen tanya, di mana ya ustadz yang bisa mengusir makhluk tak kasat mata? Waalaikumsalam, kebetulan saya bisa Jang. Ya sudah, ayo naik Pak, saya butuh bantuan Bapak. Aku pun bercerita pada ustadz apa yang terjadi pada kehidupanku. Dan ia meyakini bahwa ada yang mempermainkanku. Setelah sampai di rumah, Maya terlihat ketar-ketir di teras. Ada apa Maya? Saat ku turun dari mobil. Mas sudah pulang? Katanya gugup. Itu siapa Mas? Dia menunjuk pada ustadz yang kubawa. Ah, ini temanku, tenang saja. Mari masuk Pak. Aku mengajak Pak Ustadz masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan Ustadz duduk. Itu siapa Nael? Tanya ibu sedikit berbisik padaku. Itu orang yang bisa mengusir makhluk tak kasat mata Bu, jawabku. Semoga Maya beneran manusia nak. Amin Bu. Maya, kesini sayang. Aku pun memanggil Maya agar keluar dari kamar. Iya Mas. Ia keluar dan duduk di kursi. Setelah itu Pak Ustadz membaca doa-doa. Ah, panas, panas. Kulihat Maya meleleh menjadi abu. Maya yang asli ada di rumahmu yang dulu. Ia ada di gudang. Hah? Masa sih Pak Ustadz? Dulu saya pernah mengeceknya ke gudang, tapi nggak ada apa-apa. Dulu mayatnya tak terlihat karena dihalangi oleh dinding gaib. Tapi sekarang sudah saya buang. Aku, ibu mertua dan Pak Ustadz pun ke Jakarta untuk melihat mayat Maya dalam gudang. Dan polisi mengevakuasi mayat Maya. Setelah semuanya selesai dan menguburkannya, warga di komplek merasa aneh. Bukankah Maya pernah disiksa di rumah Pak RT? Dan siapa yang membunuh Maya? Warga yang mengira akulah pembunuhnya. Tapi setelah Pak Ustadz menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka pun paham. Dan semua warga minta maaf pada kuburan Pak RT dan tukang warung. Endingnya, El frustasi karena kepergian wanita tersayangnya dan menjadi gila. Setiap ada wanita yang lewat, ia pasti akan menggodanya. Itulah akhir cerita Istriku Bukan Manusia yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.